Hai, terima kasih atas kesempatannya. Saya Eva Ilaningsi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Language Contact Pidgins, Creoles, and New Englishes. Oke, menurut Peter tahun 1986, Pidgins adalah contoh pembelajaran bahasa kedua yang sebagian ditargetkan atau tidak ditargetkan, dan berkembang dari sistem yang lebih sederhana menuju ke sistem yang lebih kompleks. Nah, Pidgin sendiri dalam sosiolinguistik adalah percampuran dua bahasa atau lebih yang bisa dimengerti dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, yang dimaksud dalam kelompok tertentu ini seperti organisasi, seperti geng, seperti perkumpulan resmi atau non-resmi. Dan Pidgin sendiri didefinisikan sebagai sebuah bahasa yang mengalami penyederhanaan sebagai akibat dari adanya hubungan atau interaksi antara penutur bahasa dengan latar belakang bahasa ibu yang berbeda-beda. Baik, di sini saya akan mengambil contoh misalnya masyarakat daerah Jawa dengan masyarakat daerah Bali. Nah, di suatu organisasi terdapat masyarakat dari daerah Jawa dan masyarakat dari daerah Bali. Nah, di sini mereka setiap kali pertemuan, misalnya dalam seminggu ada 3 kali pertemuan. Nah, setiap kali mereka bertemu, bahasa dari masyarakat daerah Jawa dan masyarakat daerah Bali akan bertemu, akan bercampur menjadi satu bahasa. Nah, akhirnya lama-kelamaan bahasa antara Jawa dan bahasa Bali akan bercampur, sehingga dalam setiap percakapan dalam suatu organisasi tersebut mereka akan menggunakan bahasa campuran mereka. Nah, meskipun kedua bahasa antara bahasa Jawa dan bahasa Bali tersebut bercampur, akan tetapi keduanya tidak bisa lancar memahami keseluruhan tentang bahasa selain bahasa daerahnya sendiri atau bahasa ibunya sendiri. Nah, orang Jawa dalam organisasi tersebut bisa memahami beberapa kata dari bahasa Bali. Akan tetapi mereka tidak bisa menguasai semua bahasa tersebut. Begitu juga sebaliknya. Jadi kesimpulan dari contoh di atas adalah penggabungan bahasa tersebut merupakan pidgin dalam pelajaran sosiolinguistik. Nah, pidgin ini hanya bisa dipahami dalam suatu organisasi tertentu, dan belum tentu juga orang yang berada di luar organisasi tersebut dapat mengerti apa yang diucapkan dan belum tentu mereka mengerti apa yang disampaikan. Jadi, sifat pidgin ini adalah jika salah satu bahasa akan menjadi sangat dominan itu tergantung seberapa seringnya orang tersebut menggunakan bahasanya. Misalnya dalam suatu organisasi tersebut masyarakat Jawa lebih dominan menggunakan bahasa daerahnya, sehingga hal tersebut akan menjadi aktif, dan bahasa Bali akan lebih cenderung menjadi pasif. Dan selanjutnya yaitu menurut Suhardi dan kawan-kawan tahun 1995, perkembangan kata pidgin ini kemungkinan berasal dari kata bisnis, pidgin, dan pidgin. Dan Suhardi dan kawan-kawan tahun 1995 juga menyatakan bahwa ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan. Selain itu, pernyataan ini juga didukung oleh Holmes tahun 2001 yang menyatakan bahwa kata pidgin ini mungkin berasal dari kata bisnis yang dilafalkan dalam bahasa Inggris pidgin yang berkembang pada bangsa Cina, atau kemungkinan juga berasal dari bahasa Yahudi yaitu pidjom yang artinya perdagangan atau pertukaran. Kemungkinan juga kata pidgin ini berasal dari kombinasi dua huruf bahasa Cina yaitu pei dan zin yang bermakna membayar dengan uang. Nah, bahasa pidgin ini akan muncul apabila dua penutur bahasa yang memiliki dua bahasa yang berbeda bertemu dan kemudian mereka
menggunakan bahasa pidgin untuk saling berkomunikasi dan mengerti satu sama lain. Dalam perjalanan panjangnya mulai dari zaman Perang Dunia hingga zaman penjajahan, bahasa pidgin ini telah terbentuk dari percampuran beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Portugis, bahasa Perancis, bahasa Melayu, bahasa Tolai, dan bahasa Austronesia sehingga membentuk sebuah bahasa Kreol. Nah, apa itu bahasa Kreol? Nah, bahasa Kreol adalah pidgin dalam ruang yang cukup luas. Nah, jika dalam suatu pidgin hanya seperti organisasi tertentu, maka Kreol adalah penggabungan beberapa bahasa yang kemudian menimbulkan bahasa baru dalam masyarakat untuk generasi selanjutnya. Nah, untuk seperti contohnya ketika seorang bule dari Amerika dengan menggunakan bahasa Inggris Amerika menikah dengan orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi anaknya akan mendapatkan dua bahasa, yaitu bahasa dari sang ayah, bahasa Inggris, dan bahasa dari sang ibu atau bahasa Indonesia. Jadi secara tidak sadar setelah anaknya beranjak dewasa tercampurlah dua bahasa dari ayah dan ibunya sehingga akan membentuk atau menampilkan bahasa baru. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bahasa Kreol sendiri memiliki pengertian sosiolinguistik yang lebih spesifik, di mana jika bahasa pidgin adalah percampuran dari beberapa bahasa, maka bahasa Kreol adalah sebuah bahasa baru yang tercipta atau terbentuk dari percampuran beberapa bahasa tersebut yang disebut pidginisasi. Baik, itulah penjelasan saya, kurang dan lebihnya